Anak muda itu tidak suka diatur-atur, disuruh-suruh nggak mau, dipaksa buat memilih nggak mau. Mereka anak-anak bangsa yang ngerti mana yang terbaik buat kemajuan Jawa Tengah. Dan mereka berpikir pakai otak, pakai kecerdasan mereka, dengan hati, dengan membaca jejak rekam dan program serta visi misi calon pemimpin mereka. Masa kita yang dewasa kalah pintar sama mereka yang masih muda-muda, masih... Ketemu lagi dengan Om Begawan dalam Ngopini Politik. Sebelum saya mengupas tentang last minute sehari-hari terakhir Pilkada Jawa Tengah, Om Begawan menyampaikan duka yang mendalam atas wafatnya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, itu AKP Rianto Ulil. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Ya, memang semua yang hidup akan mati, tapi meninggalnya AKP Rianto ini mengenaskan sekali. Polisi dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi ini wafat amarga ditembak koncone dhewe, dibedil temannya sendiri oleh AKP Dadang Iskandar. Ngeri tenan ini kalau saya tahu ini. Ini polisi ini kan pegang pistol, harus hati-hati. Buat urusan jaga-jaga, membuat situasi aman terkendali untuk mengawal masyarakat dalam keamanan. Lah kok ini ada polisi nembak polisi. Tragis, dan saya merasa prihatin, dan ini Kapolri harus segera introspeksi. Ditambah keduanya punya jabatan loh, kelasnya wis perwira semua. AKP Dadang pelaku penembakan itu Kabak alias Kepala Bagian Operasional di Polres Solok Selatan. Gek nembak iki raming pisan. Nembaknya itu bukan hanya sekali. Dan menurut penjelasan resmi bukan hanya ditembak 2 kali, tapi dari jarak dekat juga. Peluru meluncur cepat di kepala dan tepat. Yo genah wassalam. Sangat tragis ini. Ya semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Dari berbagai dugaan sementara, Pak Kasat Reskrim ini nangkep penambang ilegal galian C. Lah kok yang marah malah Pak Dadang ini piye ini, ada apa ini? Ya perlu diselidiki. Apa sih penambang ilegal itu tetangganya atau teman sekolahnya atau siapa sih? Nah, soal menembak sesama polisi ini jadi saya teringat Pak Sambo gitu. Jenderal Sambo yang sekarang sudah divonis hukuman mati. Gerantes banget ini. Polisi yang menjadi pengaman masyarakat. Saya minta, mari Pak Polisi, untuk kembali pada marwah sebagai yang mengamankan masyarakat di lingkungan kita. Saya tetap mendukung polisi, apapun polisi sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Polisi itu disangoni pistol dari duit rakyat. Jangan dipakai sembarangan, poneh bedil kancane dhewe. Tolong Pak menahan dirilah kalian aparat yang mestinya membuat rakyat tenang. Ayem, tentrem, gak was-was. Kalau caranya seperti ini, gitu, bisa membuat trauma dengan polisi-polisi. Ya sudahlah, hentikan semua. Fokus pada tugas sebagai aparat kepolisian. Oke ya, sekali lagi semoga semuanya bisa cepat selesai. Nah sekarang, Om Begawan mau bicara soal polisi yang lain. Tapi yang ini pensiunan polisi yang kebenaran jadi calon gubernur Jawa Tengah. Pak Lutfi, kabeh sudah ngerti loh, dan kenal ya, Pak Ahmad Lutfi. Tentu gak ada hubungannya antara polisi yang nembak rekannya di Solok Selatan tadi sama Pak Lutfi, nggak ada. Saya kenal Pak Lutfi sejak jadi Kapolres di Surakarta, baik orangnya. Nah, sudah pensiun Pak Lutfi ini, terus nggak ada kaitannya. Kalau isi menjabat ya nggak boleh nyalon gubernur, kan yang sudah pensiun dia nyalonkan calon gubernur Jawa Tengah. Ya Om Begawan baru tahu nih. Yun saya ternyata gigi Pak Lutfi sudah banyak yang lepas nih. Ya karena sudah usianya sudah 58 tahun. No. Ya, sudah sepuh lah, mungkin sepantaran dengan saya. Dari mana Om Begawan tahu Pak Lutfi pakai gigi palsu? Ya kan viral di medsos itu. Gigi Pak Lutfi palsu itu mau lepas waktu ada debat terakhir calon gubernur Jawa Tengah. Ya,
Semoga ini bukan sebuah isyarat gitu loh. Ya maklum lah karena sudah lansia dengan gigi palsu enggak apa-apa. Pas tak tonton ulang video ini itu, ya melu lego. Wajahnya Pak Lutfi itu terlihat tegang, akan was-was gitu loh. Ya, gak mungkin toh sekelas Pak Lutfi itu pesan gigi palsu ke tukang gigi murahan, dipikir tidak mungkin. Pasti di spesial, dokter gigi spesial yang berkualitas. Nah ini Pak Lutfi apa hobinya memang mainin gigi palsu nih. Kok bisa copot ini. Untung banget orang mencelat itu. Lah gak kebayang nih pas waktu giginya mau lepas malah disuruh jawab pertanyaan. Ini saya kan mau tertawa itu, tapi ya maklum lah ini. Tangannya uplek betulin gigi akhirnya. Ya butuh beberapa detik Pak Lutfi itu tangannya berada di mulut biar gak merucut gitu ya. Agak kelihatan lucu gitu, tapi ya menghibur lah. Nah, ini semoga tidak dilecehkan karena itu memang ya sudah sepuh seperti itu. Nah, di sisi lain lawan Pak Lutfi sama Gus Yassin makin dekat coblosan malah kayak musim rendreng itu, gembrojok udan tiap hari. Ternyata waktu datang dan ada acara di Solo, itu di Coffee Alma Mater dekat kampus UNS itu, Universitas Negeri Surakarta itu, 11 Maret, Universitas 11 Maret Surakarta itu. Dukungan dari generasi milenial maupun Gen Z, wah wes. Betul ini bukan hapus-hapus ini. Pak Andika sama Mas Hendi barengan dengan Pak Teguh dan Mas Bambang Gage itu calon wali kota dan wakil wali kota itu melakukan dialog sama para Gen Z di Solo itu, milenial, anak-anak muda itu buahnya itu. Beberapa dari mereka berhasil tak mintai komentar. Ini bertempat di Alma Mater Coffee Solo. Karena saya lihat beliau-beliau ini juga sudah punya pengalaman masing-masing. Dari Pak Andika punya pengalaman yang begitu banyak, terutama beliau ketika menjabat sebagai Panglima, dan menurut saya dari situ pengalamannya sudah banyak kok. Dan juga dari Pak Hendi yang punya pengalaman yang ternyata tadi yang sudah disampaikan best practice dari Semarang, yang ternyata di Semarang itu justru pembangunan kotanya ngajak anak muda. Pengalaman, jadi saya melihat dua sosok ini orang-orang yang berpengalaman dan tahu betul masalah-masalah yang terjadi di Jawa Tengah khususnya. Dan ini menjadi bekal nantinya ketika beliau-beliau insya Allah diamanai oleh rakyat menjadi gubernur dan wakil gubernur. Karena emang udah tahu nih pilihanku adalah Andika Hendi, itu kayak kenapa aku nggak datang, karena ini acaranya kayak acara yang gimana ya Pak ya, kayak yang kesempatan yang sangat bagus gitu loh, untuk apalagi aku sebagai anak muda dan punya keresahan, apalagi keresahan soal tentang perempuan, tentang anak dan isu-isu minoritas seperti itu. Nah, jadi aku datang ke sini karena kesadaran penuh, karena aku ingin mengetahui lebih dari programnya Andika Hendi. Kalau untuk datang ke sini, saya sedikit tertarik tentang isu-isu dari paslon tentang apa ya, kayak intinya mengembangkan minat bakat dari seniman itu sendiri ya, pekerja seni, iya. Nah, lihat sendiri toh, anak-anak muda kita itu bisa ngobrol lepas tuh. Ini tak terlihat ada jarak antara Pak Andika sama Mas Hendi ini dengan para generasi muda. Ini orang-orang yang dekat dengan semua kalangan. Calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah ini, Pak Andika Perkasa dan Mas Hendi ini. Beberapa program memang diarahkan untuk generasi muda, untuk para milenial ini. Dan karakter keduanya itu dianggap oleh para nom-noman sebagai calon pemimpin Jawa Tengah yang pas. Sebab mau memahami, mau mengerti, ya tidak hanya itu. Namun juga menyimak dengan serius apa yang disampaikan oleh anak-anak yang berkesempatan bertanya. Nah, yang juga penting kita lihat ini dalam perkembangan seminggu terakhir ini, warga Jateng melihat ini, keduanya berkampanye tanpa dekengan siapa-siapa, tanpa di-endorse oleh para penguasa itu. Mereka gagah, tapi bersama jutaan rakyat Jawa Tengah. Dekengannya mereka rakyat, jangan salah. Lah wong memang berjuang ini buat rakyat, menjadi gubernur untuk melayani rakyat. Bukan melayani penguasa.
Beda dengan lawannya, butuh dekengan Pak Jokowi. Nah, itu di Blora, Grobogan, Purwokerto, Karanganyar yang kemarin Klaten itu. Lah kaya-kayane lho nek Pak Jokowi gak mudhun, gak turun, gak ngendos, mereka takut kalah. Iklan di TV itu sama medsos sampai medsosnya ngompol itu yang saya sampaikan itu. Ada itu iklannya Pak Lutfi sama Gus Yassin sama Pak Prabowo ini muncul. Padahal saya menyampaikan berkebalikannya. Ini Pak Prabowo juga dijadikan iklan nek dukung mereka. Nah ini harusnya kan Bawaslu tahu ini. Kenapa boleh presiden ikut kampanye itu kampanye loh, karena dia iklan. Tapi katanya Bawaslu buatnya pas hari Minggu. Kalau hari Minggu itu katanya presiden itu cuti. Mana ada Minggu cuti, ini Bawaslu ngawur. Nah ini gak pede sama modal dukungan partai. Ini pasangan Pak Lutfi sama Gus Yassin ini, maka butuh endorse dari penguasa atau mantan presiden. Nah kondisi ini beda banget sama Pak Andika dan Pak Hendi, Mas Hendi. Keduanya tahu. Nanti bila terpilih yang akan disenangkan itu rakyat, bukan penguasa. Termasuk anak-anak muda, anak-anak milenial, generasi Gen Z. Bukan presiden atau mantan presiden yang dia senangkan itu. Nih, simak nih, testimoni beberapa dan betapa Pak Andika dan Mas Hendi nancep jadi pilihan milenial. Saya sangat yakin betul, karena saya betul-betul melihat, apalagi terutama Mas Hendi. Kenapa kok saya bisa senang sama Mas Hendi? Saya juga sebenarnya ada cerita-cerita dari teman-teman, dari senior-senior saya yang pernah ketemu dengan Mas Hendi, dan ternyata Mas Hendi di Semarang bahkan ketika menjabat sebagai LKPP itu masih support dengan teman-teman muda yang ada di Semarang maupun di Jawa Tengah. Saya mengetahui sendiri beliau sangat humble dengan teman-teman muda. Pak Andika yang kalau di media mungkin kita melihat beliau gagah, mungkin rada galak, tapi ternyata beliau ini sangat penyayang, romantis, dan juga orangnya bisa kita ajak untuk ngobrol, nyambung dengan teman-teman muda, dan ide-idenya saya kira ide-ide yang muda. Gitu. Dari sekian serawung Gage, terus dari sekian pertemuan-pertemuan yang mempertemukan Pak Andika Hendi, Mas Gage, Pak Teguh dengan anak-anak muda sejauh ini, iya, saya pertanyaan dan keresahan saya selalu terjawab dengan apa yang saya ekspektasikan gitu. Semoga saja juga terrealisasikan ketika beliau-beliau ini nantinya menjabat. Satu, untuk Wali Kota Solo Pak Teguh dan Pak Gage, dan untuk Pilgub pilihan gubernur Pak Andika sama Pak Hendi, karena itu menjawab semua tantangan atau permasalahan anak-anak muda dan teman-teman yang mempunyai keresahan-keresahan sosial seperti itu. Yang disampaikan pun sudah kayak jelas gitu loh, nggak ada keraguan sedikit pun. Jadi kami para warga ya ikut aja gitu kan. Mereka kan wakil rakyat, jadi kita percaya aja 100% kepada beliau. Karena saya lihat-lihat ya itu beliau ramah, sopan, santun, dan bisa menjabat sebagai gubernur sih sudah keren banget. Nah, gimana Ngompolers? Itu suara anak muda Jawa Tengah loh. Mereka saja bisa ngerti kok. Pak Andika sama Mas Hendi memang calon pemimpin yang berkarakter. Dudu calon boneka. Wah, ada yang mengatakan, wah Pak Andika itu boneka partai, bonekanya Mbak Mega. Bukan boneka. Anak muda itu tidak suka diatur-atur. Disuruh-suruh nggak mau. Dipaksa buat memilih nggak mau. Mereka anak-anak bangsa yang ngerti mana yang terbaik buat kemajuan Jawa Tengah. Dan mereka berpikir pakai otak, pakai kecerdasan mereka, dengan hati, dengan membaca jejak rekam dan program serta visi misi calon pemimpin mereka. Masa kita yang dewasa kalah pintar sama mereka yang masih muda-muda, masih kuliah, mana anak-anak SMA, SMK. Dan mereka semangat untuk memberikan teladan contoh bagi masyarakat banyak. Ini loh kalau memilih calon pemimpin itu seperti ini. Nah gimana? Apa masih ragu-ragu nih masyarakat Jawa Tengah ini? Masih kurang yakin siapa pilihan tanggal 27 November besok itu, hari Rabu itu. Nah ini doa Begawan ini. Nek Pak Andika karo Mas Hendi menang, nanti bisa-bisa gigi palsu Pak Lutfi bisa copot lagi nih. Oke ya, ini yang bisa saya sampaikan dari Begawan. Salam ngompol, salam Begawan, salam untuk warga Jawa Tengah.
Dadah.